Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Devi NIM 01, Risma Oktavianti NIM 02, saya sendiri Agus Riverawati NIM 04, Intan Rentiza NIM 05, Devika Tiara NIM 06, Adelia Oktavia NIM 07, Jenizar Husnul NIM 08, dan Raras Ahlul NIM 09. Yang akan presentasikan hasil diskusi kami tentang teori struktur modal. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenizar Husnul Utami, NIM 1903-101008. Saya akan menjelaskan mengenai struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pasar modal yang sempurna. Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar tersebut, antara lain tidak dikenal biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan, dan pinjaman sama yang berlaku untuk semua pihak. Sebagai tambahan, diasumsikan tidak ada pajak penghasilan atau income tax. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, dan badan hukum lainnya, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Asumsi-asumsi tersebut tidak akan dijumpai dalam dunia nyata, tetapi analisis kita mulai dari keadaan yang ketat tersebut, baru kemudian dilonggarkan. Lalu, asumsi-asumsi lain untuk mempermudah analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. Ini berarti bahwa perusahaan tidak merubah keputusan investasinya. Yang kedua, sebuah laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai dividen. Ini berarti kita tidak memasukkan kerumitan faktor kebijakan dividen. Yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen. Ini berarti bahwa hutang yang jatuh tempo akan diperpanjang lagi. Asumsi ini hanya untuk mempermudah perhitungan biaya hutang dan membuat hutang dan modal sendiri comparable. Yang keempat, pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Artinya, apabila perusahaan menambah hutang, maka modal sendiri dikurangi dan sebaliknya. Analisis hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan bisa dilakukan dengan melihat pada nilai perusahaan atau harga saham. Analisis yang sama juga bisa dilakukan dengan melihat biaya modal perusahaan. Apabila tujuan kita adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka tujuan ini analog dengan menurunkan biaya modal perusahaan. Sesuai dengan asumsi dan definisi yang telah kita ulas sebelumnya, maka kita bisa merumuskan biaya modal dari masing-masing sumber dana sebagai berikut. Biaya modal sendiri diberi notasi K0 dirumuskan sebagai S sama dengan tak terhingga sigma T sama dengan 1, E per 1 plus K0 pangkat T. Dalam hal ini, S adalah nilai pasar modal sendiri dan E adalah laba per lembar saham. Perhatikan, karena seluruh laba ini dibagikan kepada pemilik perusahaan, maka dividen per lembar saham sama dengan laba per lembar saham. Sedangkan K0 adalah biaya modal sendiri atau cost of equity. Biaya ini menunjukkan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri atas dana yang mereka serahkan ke perusahaan. Karena N sama dengan tak terhingga, maka persamaan di atas sebelumnya bisa dituliskan menjadi K0 sama dengan E per S. Sedangkan bagi para kreditur, biaya modal yang mereka syaratkan atau biaya hutang adalah KD sama dengan F per B. Dalam hal ini, KD adalah biaya hutang, B adalah nilai hutang, dan F adalah bunga hutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Munculnya persamaan di atas adalah karena hutang bersifat permanen sehingga N sama dengan tak terhingga. Dengan demikian, biaya modal perusahaan yang tidak lain merupakan biaya modal rata-rata tertimbang bisa dihitung dengan K0 sama dengan K0 S per B plus S plus KD B per B plus S. Biaya modal perusahaan juga bisa dihitung dengan K0 sama dengan O per V sama dengan laba operasi per nilai perusahaan. Dalam hal ini, nilai perusahaan V sama dengan B plus S. Catatan, apabila nilai perusahaan meningkat, maka ini berarti biaya modal perusahaan menurun.
Hal tersebut terjadi jika keadaan perusahaan menjadi lebih baik setelah perusahaan menggunakan hutang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Ferawati, NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan tradisional. Jadi penganut pendekatan tradisional itu berpendapat bahwa dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, nilai perusahaan bisa diubah dengan cara mengubah struktur modalnya, yaitu B per S. Jadi di sini dapat dimisalkan PT A mempunyai 100% modal sendiri dan diharapkan memperoleh laba bersih setiap tahunnya sebesar 10 juta. Kalau tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri adalah 20%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan bisa dihitung sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah O atau laba bersih operasi sebesar 10 juta, F atau bunga sebesar 0, E atau laba tersedia untuk pemilik saham sebesar 10 juta, KE atau biaya modal sendiri 0,20, S atau nilai modal sendiri sebesar 50 juta, B nilai pasar hutang 0, V atau nilai perusahaan sebesar 50 juta, K0 atau biaya modal perusahaan sama dengan 0,20 dalam kurung 50 per 50 plus 0 dalam kurung 0 per 50. Jadi hasilnya adalah 0,20. Selain rumus yang saya sebutkan tadi, biaya modal perusahaan juga bisa dihitung dengan rumus 17,5, yaitu K0 sama dengan 10 juta per 50 juta sama dengan 0,20. Yang dapat dimisalkan, PT A akan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang. Biaya hutang atau tingkat keuntungan yang diminta oleh kreditur, misalnya 16%. Untuk menggunakan hutang tersebut, perusahaan harus membayar bunga setiap tahunnya sebesar 4 juta. Dengan menggunakan hutang, perusahaan menjadi lebih beresiko, dan karenanya biaya modal sendiri naik menjadi misalnya 22%. Kalau laba operasi bersih tidak berubah atau asumsi butir 1, maka keadaan perusahaan menjadi lebih baik setelah perusahaan menggunakan hutang karena nilai perusahaan meningkat atau biaya modal perusahaan menurun. Kalau misalkan sebelum perusahaan menggunakan hutang, perusahaan mempunyai jumlah lembar saham sebanyak 1000 lembar, maka harga sahamnya adalah 50.000 per lembar. Setelah perusahaan mengganti sebagian saham dengan hutang atau yang diganti adalah sebesar 25 juta atau 500 lembar saham, maka nilai sahamnya naik menjadi 27,27 juta per 500. Yang dapat dihitung sebagai berikut: O atau laba operasi bersih sebesar 10 juta, F atau bunga sebesar 4 juta, E atau laba tersedia untuk memegang saham sebesar 6 juta, KE atau biaya modal sendiri 0,22, S atau nilai modal sendiri sebesar 27,27 juta, B atau nilai hutang 4 juta per 0,16 sama dengan 25 juta, V atau nilai perusahaan sebesar 52,27 juta, jadi K0 atau biaya modal perusahaan sama dengan 0,22 dalam kurung 27,27 per 52,27 plus 0,16 dalam kurung 25 per 52,27 sama dengan 0,91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Katiara Putri, NPM 06, akan mempresentasikan bab tentang pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam artikel mereka, dua orang ekonom Modigliani dan Miller menunjukkan bahwa pendekatan tradisional adalah tidak benar. Mereka menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrage yang akan membuat harga saham yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan hutang akhirnya sama. Proses arbitrage muncul karena investor selalu lebih menyukai investasi yang memerlukan dana yang lebih sedikit tetapi memberikan penghasilan bersih yang sama dengan resiko yang sama pula. Misalkan, Arif memiliki 20% saham di PT A yang menggunakan hutang. Dengan demikian, maka nilai kekayaan adalah 0,20 dikali 27,27 juta. Hasilnya adalah 5,45 juta. Sekarang, misalkan terdapat PT B yang identik dengan PT A yang tidak memiliki hutang, tidak mempunyai hutang. Untuk itu, proses arbitrage yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, saham PT A memperoleh dana sebesar 5,45 juta. Yang kedua, pinjam saham sebesar 5 juta. Nilai pinjaman ini sebesar 20% dari hutang PT A. Membeli 20% saham PT B senilai 0,20 dikali 50 juta sama dengan 10 juta.
Dengan demikian, Arif dapat menghemat investasi sebesar 0,45 juta. Pada waktu ia memiliki 20% saham di PTA yang menggunakan hutang, ia mengharapkan untuk memperoleh keuntungan sebesar 0,20 dikali 6 juta sama dengan 1,20 juta. Pada waktu ia memiliki 20% saham di PTB dan mempunyai hutang sebesar 10 juta, maka keuntungan yang diharapkan adalah yang pertama, keuntungan dari saham PTB sama dengan 0,20 dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Bunga yang dibayar sama dengan 0,16 dikali 5 juta sama dengan 0,80 juta. Keuntungan bersih adalah keseluruhan 0,2 juta dikurangi 0,80 juta, hasilnya adalah 1,20 juta. Hal ini berarti Arif mengharapkan untuk memperoleh keuntungan yang sama, menanggung risiko yang sama, tetapi dengan investasi yang lebih kecil, sebesar 0,45 juta. Apabila hal ini disadari oleh seluruh pemodal, maka mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh Arif. Dengan demikian, maka semua orang akan menjual saham PTA dan membeli saham PTB. Proses arbitrage tersebut akan berhenti setelah tidak lagi dapat menghemat investasi dari penjualan saham PTA dan pembelian saham PTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rentiza, NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal sempurna dan ada pajak. Modigliani dan Miller atau biasa disebut dengan MM berpendapat bahwa dalam keadaan ada pajak, keputusan pendanaan menjadi relevan. Apabila ada dua perusahaan yang memperoleh laba yang operasi yang sama, tetapi yang satu menggunakan hutang dan juga membayar bunga, sedangkan yang satu tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak penghasilan atau income tax yang lebih kecil. Selanjutnya kita perhatikan contoh PTD dan PTE. Dalam contoh tersebut terlihat bahwa PTE yang menggunakan hutang dan juga membayar bunga membayar pajak lebih kecil. PTE membayar pajak 1 juta lebih kecil daripada PTD. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apakah penghematan pajak ini merupakan manfaat? Jawabannya iya. Masalahnya kemudian adalah bagaimana menghitung besarnya manfaat pajak tersebut. Penghematan pajak dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, PV penghematan pajak sama dengan jumlah dari 1 juta rupiah per 1 plus R pangkat T untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Untuk PV sendiri berarti present value, untuk R berarti tingkat bunga yang dianggap relevan. Karena penghematan tersebut diperoleh karena menggunakan hutang, maka tingkat bunga yang dianggap relevan bisa diganti dengan biaya hutang. Karena juga tadi N-nya sama dengan tak terhingga, maka bisa dituliskan menjadi PV penghematan pajak sama dengan 1 juta rupiah per KD atau biaya hutang. Present value penghematan pajak secara formal juga dapat dinyatakan sebagai VL sama dengan VU plus PV penghematan pajak. Kemudian kita masuk ke contoh tabel berikut. Contoh ini masih ada hubungannya dengan tabel yang sebelumnya. Kita perhatikan laba yang tersedia untuk pemilik modal sendiri bagi PTD adalah 7,5 juta. Dengan demikian, nilai modal sendiri atau S-nya PTD adalah sebesar 37,5 juta. Dan karena PTD tidak menggunakan hutang atau disebut juga unlevered, maka berarti nilai perusahaan atau V-nya adalah juga 37,5 juta. Kemudian kita masuk ke perhitungan PTE. Apabila KD atau biaya hutang sebesar 0,16 dan bunga yang harus dibayarkan per tahun adalah 4 juta, maka nilai B sama dengan 4 juta dibagi 0,16. Jadi nilai B adalah 25 juta. B sendiri merupakan nilai hutang. Kemudian dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa VL yaitu nilai perusahaan E adalah 43,75 juta. Dengan demikian, maka nilai S atau nilai modal sendiri
sama dengan 43,75 juta dikurangi 25 juta hasil dari nilai hutang tersebut. Maka nilai modal sendiri totalnya adalah 18,75 juta. Karena laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan adalah 4,5 juta setiap tahunnya, maka KE atau nilai modal sendiri sama dengan 4,5 dibagi 18,75. Berarti hasil dari KE atau modal sendiri adalah 0,24. Untuk KO atau nilai modal perusahaan dapat dihitung dengan cara KO sama dengan laba operasi dalam kurung 1 dikurangi T dibagi V. Demikian, maka KO atau nilai modal perusahaan sama dengan 10 dalam kurung 1 dikurangi 0,25 dibagi 43,75 dan memperoleh hasil 0,1714. Berarti nilai modal perusahaan sendiri adalah 0,1714. Asumsi pasar modal sempurna menyiratkan bahwa biaya modal sendiri atau sama dengan K0 akan mengikuti rumus KO atau biaya modal perusahaan sama dengan KEU plus dalam kurung KEU dikurangi KD dalam kurung B per S dalam kurung 1 min T. Kalau kita gambarkan pendapat MM, baik dalam keadaan tidak ada maupun ada pajak, mengenai perilaku biaya modal, baik biaya modal sendiri, biaya hutang maupun biaya modal perusahaan, akan tampak seperti grafik berikut. Perhatikan grafik pada slide di atas. Dalam keadaan tidak ada pajak, maka biaya modal perusahaan atau yang disimbolkan dengan KE akan konstan, berapapun komposisi hutang yang dipergunakan. Dalam keadaan ada pajak, KO akan makin menurun dengan makin besarnya komposisi hutang yang dipergunakan. Biaya modal sendiri akan meningkat secara linear meskipun slope-nya berbeda antara keadaan tidak ada pajak dengan keadaan ada pajak. Biaya hutang atau yang disimbolkan dengan KD diasumsikan konstan, berapapun proporsi hutang yang dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Oktavianti, NIM 02, akan menjelaskan mengenai balancing teori dan struktur modal yang optimal. Balancing teori atau yang disebut juga dengan trade-off teori. Balancing teori menjelaskan bahwa penggunaan hutang tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga ada pengorbanan atau cost yang dikeluarkan. Manfaat penggunaan hutang berasal dari penghematan pajak, karena sifat tax deductibility of interest payment atau pembayaran bunga bisa dipakai untuk mengurangi beban pajak. Tetapi dalam keadaan pasar modal tidak sempurna, muncul biaya kebangkrutan. Biaya kebangkrutan antara lain legal fee, yaitu biaya yang harus dibayar kepada para lawyer untuk menyelesaikan claims, dan distress price. Kekayaan perusahaan terpaksa dijual dengan harga di bawah harga wajar ketika perusahaan dinyatakan bangkrut. Kemungkinan terjadi kebangkrutan akan semakin besar apabila perusahaan menggunakan hutang yang semakin besar. Semakin besar kemungkinan terjadi kebangkrutan dan semakin besar biaya kebangkrutan, semakin enggan perusahaan menggunakan hutang yang banyak. Dengan demikian, perusahaan perlu menyeimbangkan penggunaan hutang. Karena itu juga disebut sebagai balancing teori, karena penggunaan hutang yang mempunyai benefit dan cost-nya disebut juga sebagai trade-off teori, karena penggunaan hutang mempunyai keuntungan dan kerugian atau terdapat trade-off-nya. Sebagai akibat adanya ketidaksempurnaan pasar modal, diperkenalkanlah balancing teori yang menjelaskan bahwa perusahaan mungkin tidak ingin menggunakan hutang yang terlalu banyak atau extreme leverage. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kreditur mungkin menolak memberikan pinjaman ketika hutang perusahaan dinilai sudah terlalu tinggi, tetapi penggunaan hutang yang tinggi bisa menurunkan nilai perusahaan atau menaikkan biaya modal rata-rata tertimbang atau K0. Berikut ini adalah ilustrasinya. Contohnya adalah PTD dan PTE. PTE yang menggunakan hutang sama dengan B sebesar 25 juta
mempunyai nilai perusahaan sama dengan V sebesar 43,75 juta, lebih tinggi daripada PTD yang tidak menggunakan hutang. Demikian juga biaya modal rata-rata tertimbangnya sama dengan K0 sebesar 0,1714, lebih kecil daripada PTD. Karena itu PTE lebih baik daripada PTD. Misalkan PTF menggunakan hutang yang lebih besar daripada PTE, yaitu sebesar 30 juta. Anggaplah bahwa KD atau cost of debt tidak berubah, tetap sebesar 0,16. Tetapi biaya modal sendiri atau KE naik menjadi 0,32. Kenaikan KE tersebut mengilustrasikan bahwa perubahan KE tidak lagi mengikuti rumus KE sama dengan KEU min KD B per S 1 min T. Kenaikan KE dari 0,2 menjadi 0,32 disebabkan karena para pemegang ekuitas berpendapat bahwa kemungkinan kebangkrutan menjadi semakin nyata. Keadaan PTF apabila dibandingkan dengan PTD akan dapat dilihat sebagai berikut. PTD dengan laba operasi sebesar 10, biaya bunga sebesar 0, kemudian laba sebelum pajak sebesar 10 diperoleh dari laba operasi dikurangi biaya bunga. Kemudian pajak sebesar 25% diperoleh hasil sebesar 2,50. Kemudian laba setelah pajak sebesar 7,50. Kemudian KD sebesar 0, B sebesar 0, KE sebesar 0,20, S sebesar 37,50, V sebesar 37,50 dan K0 diperoleh sebesar 0,20. Sedangkan pada PTF laba operasi sebesar 10, biaya bunga sebesar 4,80, laba sebelum pajak 5,20 diperoleh dari laba operasi sebesar 10 dikurangi biaya bunga sebesar 4,80. Kemudian pajak sebesar 25% diperoleh 1,30. Laba setelah pajak diperoleh hasil 3,90. KD sebesar 0,16, B sebesar 30, KE sebesar 0,30, S sebesar 12,19, V sebesar 42,19, K0 sebesar 0,1778. Untuk PTF, karena KE menjadi 0,32, maka S sama dengan 3,9 per 0,32 sama dengan 12,19 juta. Sebagai akibatnya, V sama dengan 30 plus 12,19 sama dengan 42,19 juta. Sedangkan K0 sama dengan 0,32 dikali 12,19 per 42,19 plus 0,16 dikali 1 min 0,25 dikali 30 per 42,19 diperoleh hasil 0,1778. Apabila kita bandingkan PTF dengan PTE, maka terlihat bahwa struktur modal PTE lebih baik karena VE lebih besar daripada VF dan K0E lebih kecil daripada K0F. Karena itu bisa dikatakan bahwa struktur modal PTE lebih baik daripada PTF. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi yaitu PTF mengakibatkan nilai perusahaan PTF lebih kecil apabila dibandingkan dengan PTE. Dan biaya modal rata-rata tertimbangnya lebih tinggi. Karena itu seharusnya perusahaan menggunakan hutang dalam proporsi yang bisa meminimumkan biaya modal. Struktur modal yang meminimumkan biaya modal rata-rata tertimbang atau meminimumkan nilai perusahaan disebut dengan struktur modal yang optimal. Keberatan juga mungkin diajukan oleh pembeli kredit apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau pemilik bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan dan pemilik melakukan diversifikasi usaha, maka ada kecenderungan untuk menggunakan hutang sebesar-besarnya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan hutang yang tinggi akan menggeser resiko ke kreditur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Octavian, NPM 07, akan menjelaskan tentang personal tax.
Bagi pemodal, penghasilan bersih yang mereka terima dari investasi yang mereka lakukan merupakan pembayaran dari perusahaan dalam bentuk pembayaran dividen atau bunga obligasi dan hasil penjualan investasi mereka, yaitu penjualan saham atau obligasi yang dimiliki setelah dikurangi pajak pribadi atau personal tax. Misalkan personal tax-nya sebesar 25%. Dengan demikian, bagi para pemegang saham PTE, jika laba yang diperoleh dibagikan seluruhnya sebagai dividen, maka mereka tidak akan menerima secara keseluruhan sejumlah 4,5 juta, tetapi hanya sebesar 3,75 juta. Hal ini dihasilkan dari 1 dikurangi 0,25 dikali 4,5 juta. Demikian juga bagi para pemodal yang memiliki obligasi PTE, sewaktu PTE membayar bunga obligasi sebesar 4 juta, penghasilan bersih yang diterima oleh pemilik obligasi adalah 3 juta. Dihasilkan dari 1 dikurangi 0,25 dikali 4 juta. Contoh tersebut menunjukkan tarif personal tax yang sama, baik untuk pembayaran dividen maupun bunga obligasi. Dan semua laba dibagikan sebagai dividen, maka preferensi atas penggunaan hutang tetap berlaku. Dengan demikian, maka pemilik saham memungkinkan pemegang saham menunda pembayaran pajak mereka, sedangkan pemilik obligasi tidak memungkinkan karena penundaan pembayaran pajak selalu menguntungkan. Ingat konsep nilai waktu ruang. Maka di antara pemodal mungkin ada yang lebih menyukai membeli saham daripada obligasi. Mereka menyukai penundaan pembayaran pajak adalah para pemodal yang sudah berada pada tarif pajak yang tinggi. Misalnya di Indonesia, tarif pajaknya adalah 15%, 25%, dan 35%. Mereka yang sudah berada dalam tarif pajak 35% akan lebih beruntung kalau dapat menunda pembayaran pajak mereka. Karena itu, dalam dunia bisnis, kita mungkin akan menjumpai sekelompok pemodal yang lebih menyukai membeli saham yang tidak membagi dividen terlalu besar. Mereka lebih menyukai untuk memperoleh tambahan kekayaan dalam bentuk capital gains karena pembayaran pajak baru dilakukan setelah gains tersebut terrealisir. Dengan demikian, di pasar modal tetap akan dijumpai kelompok investor yang memilih untuk membeli saham dan yang memilih untuk membeli obligasi. Perkenalkan, nama saya Raras Alulistiqomah, NIM 1903101009. Di sini saya akan menjelaskan tentang packing order theory. Myers and Makhlouf dan Mers merumuskan teori struktur modal yang disebut dengan packing order theory. Disebut sebagai packing order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan diri atas informasi asimetri, suatu istilah yang menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak tentang prospek resiko dan nilai perusahaan daripada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu manajemen umumkan sesuatu seperti peningkatan pembayaran dividen. Informasi asimetrik ini mempengaruhi pilihan antara sumber dana internal, yaitu dana dari hasil operasi perusahaan, ataukah eksternal, dan antara penerbitan hutang baru ataukah ekuitas baru. Karena itu, teori ini disebut sebagai packing order theory. Disebut sebagai packing order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Sesuai dengan teori ini, maka investasi akan dibiayai dengan dana internal terlebih dahulu, yaitu laba yang ditahan, kemudian baru diikuti oleh penerbitan hutang baru, dan akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru.
A dan PTB yang saat ini mempunyai harga saham masing-masing di bursa adalah sebesar 10.000. Meskipun demikian, nilai sebenarnya saham-saham tersebut mungkin lebih besar atau lebih kecil dari 10.000. Kemungkinan bahwa true value bisa lebih besar atau lebih kecil dari harga di bursa saat ini semata-mata mencerminkan ketidakpastian yang dihadapi para pemodal. Misalnya saja, pengharapan para pemodal di waktu lalu sering meleset atau realisasi bisa lebih besar ataupun lebih kecil dari yang diharapkan. Sedangkan harga di bursa ini tidak lain merupakan taksiran terbaik para pemodal berdasarkan atas informasi yang mereka miliki atas perusahaan-perusahaan tersebut. Sekarang misalkan bahwa kedua perusahaan tersebut perlu menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai suatu investasi. Mereka dapat menghimpun dana dengan menghimpun hutang atau menerbitkan obligasi atau menghimpun ekuitas atau menerbitkan saham baru. Yang menjadi masalah adalah kalau perusahaan menawarkan saham baru dengan harga 10.000, pemodal mungkin mulai menyadari bahwa harga saham saat ini yaitu sebesar 10.000 sebenarnya terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, para pemuda mungkin hanya bersedia membayar dengan harga 8.000 dan harga saham lama pun ikut turun menjadi 8.000. Apabila Direktur Keuangan menyadari hal ini, maka ia justru tidak ingin menerbitkan saham baru yang dapat dipergunakan sebagai sinyal bahwa harga saham saat ini sudah terlalu tinggi dan memilih menerbitkan obligasi sebagai akibatnya, maka baik situasi harga saham saat ini cenderung undervalue atau terlalu murah ataukah overvalue atau terlalu tinggi akan menyebabkan perubahan memilih menerbitkan obligasi. Dengan kata lain, asimetri informasi akan membuat perusahaan memilih menerbitkan obligasi daripada saham baru. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap kali perusahaan memerlukan pendanaan eksternal, perusahaan akan menerbitkan obligasi dan bukan saham baru. Alasannya adalah asimetri informasi mungkin tidak terlalu penting dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pilihan struktur modal. Nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori packing order. Pada teori packing order, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan, dimulai dari mengutamakan yang tidak beresiko, minim resiko, hingga yang beresiko tinggi. Pertama, perusahaan akan mengusahakan mendapatkan dana yang tidak beresiko. Apabila pendanaan yang tidak bisa diperoleh, maka perusahaan akan memilih pendanaan yang risikonya kecil. Dan jika pendanaan yang berisiko kecil juga tidak bisa diperoleh, maka langkah terakhir perusahaan adalah mencari pendanaan yang memiliki risiko lebih tinggi. Laba ditahan adalah opsi pertama yang akan dipilih perusahaan karena tidak beresiko atau memiliki risiko yang paling kecil di antara opsi pendanaan yang lain. Laba ditahan adalah pendanaan internal yang diperoleh dari laba hasil operasional perusahaan di periode sebelumnya. Apabila laba ditahan tidak mencukupi kebutuhan, opsi kedua adalah dengan pendanaan dari luar perusahaan, yaitu hutang. Jika hutang tidak bisa diperoleh, maka opsi terakhir adalah pendanaan dari ekuitas atau penerbitan saham baru. Pemegang saham menilai penerbitan saham baru lebih beresiko daripada hutang. Pada teori packing order, apabila laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai pendanaan, maka perusahaan akan mencari pendanaan dari luar perusahaan. Pilihannya ada dua, yaitu hutang atau menambah modal baru. Manajemen lebih memilih sumber dana dari hutang daripada menambah saham baru. Pemilihan ini didasarkan pada biaya utang yang lebih rendah daripada biaya modal penerbitan saham baru. Penambahan hutang tentu saja akan menambah proporsi hutang dalam struktur modal perusahaan dan bunga utang akan menjadi perisai pajak bagi manajemen di kemudian hari. Di sisi lain, pertumbuhan hutang pada struktur modal perusahaan yang berlebihan memiliki resiko gagal bayar, sangat beresiko bagi perusahaan. Maka penerbitan saham baru adalah opsi terakhir yang bisa diambil dalam pendanaan perusahaan jika utang perusahaan dirasa berada di posisi yang tidak bisa ditambah lagi. Teori packing order tidak melarang perusahaan menambah saham baru, hanya saja tidak direkomendasikan menjadi sumber pendanaan yang utama, melainkan
melainkan sebagai alternatif terakhir jika opsi lain tidak bisa diandalkan. Selanjutnya, keputusan dalam pemilihan sumber pendanaan perusahaan akan selalu mendapat respon dari pasar, baik respon positif maupun respon negatif. Apapun yang dipilih dalam memenuhi pendanaan perusahaan adalah sinyal yang ditunjukkan kepada para investor. Akan selalu ada reaksi dalam setiap keputusannya. Apabila perusahaan sanggup memenuhi kebutuhan pendanaannya sendiri dari laba ditahan, tidak memerlukan pihak luar, maka pasar akan merespon dan memberikan sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik yang mampu membiayai kebutuhannya sendiri dari cadangan yang dimiliki. Apabila perusahaan memiliki kebutuhan pendanaannya dengan berhutang, pasar akan membaca sinyal bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban secara rutin. Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, ini adalah sinyal negatif. Selain menunjukkan bahwa perusahaan tidak sanggup menghasilkan cadangan laba ditahan dan menunjukkan ketidakseimbangan manajemen untuk berhutang, pasar akan membaca bahwa saham perusahaan tersebut dinilai terlalu tinggi dan perusahaan berusaha mendapatkan dana sebelum harga saham jatuh. Hal ini tidak terlepas dari asimetri informasi penerbitan harga saham tidak disukai oleh pemegang saham. Presentase kepemilikan harga saham akan berkurang akibat adanya tambahan saham baru atau efek delusi. Secara singkat, teori pecking order pendanaan perusahaan menyatakan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menyukai pendanaan internal. Yang kedua, perusahaan menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan dengan kesempatan investasi yang dimiliki. Mencoba menghindari perubahan kebijakan dividen yang mendadak. Yang ketiga, kebijakan pembayaran dividen yang cenderung konstan, sedangkan profitabilitas dan kesempatan investasi berfluktuasi. Kadang-kadang membuat arus kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasi, tapi bisa juga lebih kecil. Apabila arus kas lebih besar dari kebutuhan investasi, maka hutang dikurangi atau diinvestasikan pada investasi jangka pendek pada surat-surat berharga. Apabila kurang, perusahaan akan memakai kelebihan kasnya atau menjual investasi jangka pendeknya. Yang keempat, apabila perusahaan memerlukan pendanaan eksternal, perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, dimulai dari penerbitan hutang, kemudian diikuti pendanaan hybrid seperti obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham, baru penerbitan ekuitas baru sebagai alternatif terakhir. Teori ini menjelaskan mengapa diharapkan terdapat hubungan yang berkebalikan antara profitabilitas perusahaan dengan hutang yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin rendah rasio hutangnya, dan kebalikannya. Di antara dua teori struktur modal tersebut, yaitu balancing theory dan pecking order theory, mana yang dianut oleh perusahaan? Agak sulit menjawabnya, karena hasil-hasil penelitian menunjukkan ketidakkonsistenan. Surwanti 2015 menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan penyesuaian rasio hutang mereka ke arah rasio hutang yang ditargetkan, tetapi memerlukan waktu yang agak lama, lebih dari 2 tahun. Penyesuaian ke struktur hutang penyesuaian mungkin mengindikasikan tidak terlalu kuat pilihan tersebut, sedangkan Nur Laila 2007 menemukan bahwa teori pecking order lebih didukung daripada balancing theory. Selanjutnya, beberapa penelitian di luar Indonesia menemukan bahwa rasio hutang perusahaan nampaknya tergantung pada 4 faktor berikut ini. Yang pertama, size atau ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung mempunyai rasio yang tinggi. Yang kedua, ada tangible asset atau aset berwujud. Perusahaan dengan rasio aset tetap terdapat total aset yang tinggi mempunyai rasio hutang yang tinggi. Yang ketiga, ada profitability atau kemampuan memperoleh laba, yaitu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai rasio hutang yang rendah. Yang keempat, ada market to book. Perusahaan dengan rasio market to book yang tinggi mempunyai rasio hutang yang rendah. Penelitian di Indonesia juga menemukan hasil yang sama dengan penelitian tersebut, Santi 2003, yaitu 4 faktor tersebut dengan arah hubungan yang sama.
Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.